Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada minggu-minggu terakhir ini memang kami dari SAS sedang giat-giatnya untuk melengkapi dan menyediakan peralatan-peralatan yang sudah mulai kita realisasikan untuk dibekalkan pada petugas-petugas maupun agen-agen kita di lapangan, berupa peralatan-peralatan indikator untuk bisa menunjang kinerja serta kualitas pembinaan, terutama pada petani-petani mitra SAS. Dan secara bertahap nanti akan kita lengkapi dengan peralatan-peralatan sederhana, terutama sekali adalah peralatan-peralatan yang bisa menganalisa dan mengukur batasan-batasan tertentu, baik yang menyangkut alat ukur untuk tanaman maupun alat ukur untuk media tanam, terutama lingkungan sekitar, dengan berbagai jenis peralatan yang insya Allah nantinya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para sahabat dan rekan tani mitra petani SAS, agar di lapangan nanti kita bisa melakukan pembinaan secara analisa terukur yang diharapkan bisa lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sasaran panduan-panduan yang nantinya akan kita sarankan pada lahan-lahan yang kita datangi atau kita bina, sehingga akan lebih memberikan hasil yang maksimal bagi sahabat dan rekan tani mitra SAS dalam hal membudidayakan tanaman untuk mendapatkan produktivitas tanaman yang lebih baik. Dan pada awal-awal realisasi kita sudah membelikan alat pH meter atau alat ukur keasaman tanah. Di hampir seluruh wilayah peragenan dari SAS, sehingga di awal-awal ya teman-teman juga kemungkinan masih belajar dalam hal penggunaan dari peralatan-peralatan tersebut. Namun ada hal yang perlu saya jawab dari beberapa pertanyaan yang saya rasa cukup sederhana, namun saya merasa perlu untuk menjelaskannya agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal penafsiran tentang derajat keasaman atau pH tanah yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan dan syarat tumbuh dari tanaman budidaya kita. Jadi sahabat tani kita itu bertanya, sebenarnya berapa pH yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Dengan pertanyaan tersebut, maka saya merasa perlu untuk menjelaskan bahwa secara umum kita selalu mengidam-idamkan tingkat keasaman atau pH tanah itu dalam kondisi normal yang berkisar di angka 7, dengan asumsi dan anggapan secara realistis bahwa pada pH 7 tersebut banyak unsur-unsur hara makro yang akan tersedia untuk tanaman. Namun perlu juga saya ingatkan bahwa pH atau keasaman tanah itu tidak punya hubungan langsung dengan tanaman. Artinya pH atau keasaman tanah merupakan indikator kelayakan syarat tumbuh tanaman berupa lahan ataupun media tumbuhnya, karena dengan tingkat kemasaman atau derajat pH tersebut akan menentukan ketersediaan unsur-unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan sejatinya apabila kondisi lahan budidaya mempunyai derajat keasaman yang tinggi atau dengan nilai pH yang rendah, maka dipastikan kondisi di dalam tubuh tanaman itu sendiri juga akan bersifat asam. Dan apabila kondisi keasaman tersebut semakin parah,
maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal ketersediaan unsur hara di dalam tanah, terutama perimbangan atau idealnya kebutuhan dan ketersediaan unsur hara makro dengan unsur hara mikro. Mengingat sejatinya tanaman lebih cenderung membutuhkan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat maupun kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur dalam jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan unsur-unsur hara mikro, karena unsur-unsur hara makro tersebut merupakan kebutuhan pokok sebagai sarana bahan baku dalam setiap proses metabolisme tanaman, baik yang menyangkut proses metabolisme, proses sintesa, dan proses-proses biokimia yang ada di dalam jaringan tanaman, maupun proses-proses dalam hal pembentukan struktur dan tekstur tubuh tanaman itu sendiri. Namun demikian, sejatinya di lahan-lahan tropis dengan 2 musim seperti di Indonesia, di mana hampir secara umum lahan-lahan budidaya merupakan lahan-lahan dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah subtropis, di mana di lahan-lahan tropis seperti ini akan selalu terjadi kecukupan air, terutama di musim-musim penghujan, sehingga akan selalu menstabilkan kondisi derajat kemasaman tanah. Mengingat semakin banyak mengandung air, maka lahan-lahan tersebut akan semakin cenderung bersifat asam. Karena itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya mengatakan bahwa secara umum lahan-lahan pertanian di Indonesia lebih bersifat asam atau dengan derajat pH yang lebih rendah. Namun demikian, dengan tingkat atau derajat pH tanah yang lebih cenderung asam, maka dipastikan secara umum vegetasi atau bermacam ragam tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah tropis, terutama di Indonesia, sudah dipastikan mengalami atau melakukan proses adaptasi sebagai langkah penyesuaian diri terhadap lahan-lahan di mana dia bisa tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, jenis-jenis tanaman yang memang dibudidayakan dan dimuliakan serta dibenihkan kembali di lahan-lahan dengan kondisi seperti yang saya sebutkan, maka tanaman-tanaman tersebut dipastikan secara otomatis sudah beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuhnya yang memang ber-pH sedikit lebih asam. Maka itu seringkali saya pribadi menjumpai kasus-kasus di mana ada lahan dengan derajat pH yang netral di angka 7 sampai 7,5, justru kondisi tanamannya atau tidak seperti yang kita bayangkan, layaknya secara teoritis bahwa dengan tingkatan pH di angka 7 atau netral, maka akan terjadi ketersediaan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Hal itu dikarenakan bahwa vegetasi atau berbagai macam ragam tumbuh-tumbuhan termasuk tanaman budidaya sudah beradaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap lingkungan, terutama kondisi lahan-lahan yang sedikit asam. Maka daripada itu, apabila sahabat tani kita menanyakan berapa derajat atau angka pH yang cocok atau ideal untuk syarat tumbuh kembangnya tanaman kita di kondisi-kondisi lahan tropis seperti di Indonesia, maka jawaban saya lebih ideal apabila kita mengusahakan lahan budidaya kita itu mempunyai derajat pH antara 6,4 sampai 6,7 dari angka pH yang ditunjukkan pada alat pengukur pH. Terutama sekali untuk tanaman padi yang memang cenderung ditanam di lahan-lahan basah atau lahan-lahan tergenang, secara otomatis sudah melalui proses evolusi atau beradaptasi dengan kondisi-kondisi pH tanah yang relatif lebih rendah. Namun demikian, untuk tanaman-tanaman hortikultura dan sayur mayur
memang lebih cenderung untuk kita siasati lahan budidaya kita hingga mempunyai derajat pH antara 6,7 sampai 6,8. Mengingat tanaman hortikultura lebih cenderung kita tanam di lahan-lahan tegalan yang membutuhkan porositas yang bagus serta kelembaban yang standar agar segala proses tumbuh kembangnya tanaman bisa berjalan lebih optimal. Kemudian apabila di lahan budidaya kita mempunyai derajat pH di atas angka 7, hal ini juga mempunyai efek negatif pada kondisi tanaman. Mengingat dengan pH netral tersebut, banyak unsur-unsur hara mikro yang nantinya akan sulit untuk tersedia oleh tanaman, di mana dengan ketersediaan unsur makro tersebut akan membuat tanaman lebih subur dan lebih jagur, yang akan menjadi surganya bagi patogen, hama maupun penyakit. Selain itu, dengan terhambatnya serapan unsur-unsur mikro esensial, maka dipastikan akan berpengaruh pada tingkat ketahanan tanaman maupun proses-proses metabolisme tanaman. Mengingat unsur-unsur mikro merupakan bahagian terbesar yang menyusun enzim, hormon maupun zat-zat ataupun senyawa-senyawa yang berperan sebagai senyawa antibodi untuk menunjang ketahanan tanaman baik terhadap lingkungan maupun hama dan penyakit. Namun demikian, dengan kondisi pH tanah yang netral di angka 7, maka akan mempermudah kita dalam hal mensiasati kondisi tersebut, terutama dalam mensiasati kebutuhan nutrisi dan unsur hara baik makro maupun mikro. Apalagi bagi sahabat dan rekan tani yang memang sudah terbiasa dengan pola-pola panduan Salmar Andalan Sejahtera, yang memang sudah kita lakukan pembinaan dan pengarahan dengan saran-saran dan konsultasi serta solusi-solusi terbaik dalam hal penyediaan nutrisi hara baik makro maupun mikro. Insya Allah kondisi ini akan lebih memapankan dan memantapkan sahabat dan rekan tani kita dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Apalagi di dalam kandungan nutrisi dari Salmar Andalan Sejahtera atau SAS, banyak diantaranya yang mengandung unsur-unsur hara makro maupun mikro esensial dalam bentuk yang sangat tersedia, dan bahkan merupakan bahan jadi yang bisa langsung dijadikan tanaman sebagai bahan baku pada proses metabolismenya, baik yang menyangkut proses-proses fisiologi maupun proses-proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh tanaman budidaya kita. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan ini memberikan manfaat adanya. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.